yang kita sama-sama ini perlu mulai mewaspadai, kan di TikTok, di IG itu banyak konten-konten ya yang terkait dengan mental health, yang terkait dengan inner child, terkait dengan apapun itu. Maka dari sudut pandang kita ini, di ilmu Leo, di ilmu NS, inner child itu adalah metafora yang dia, seperti tadi Hilary bilang, anak kecil dalam diriku, itu tidak ada. Itu adalah metafora yang kita buat untuk menyimbolkan sebuah peristiwa di mana di masa lalu ada peristiwa, kita memberi makna, makna itu menimbulkan perasaan tertentu yang pada saat itu boleh jadi menyelamatkan, tapi di masa depan mungkin tidak berguna lagi. Dikatakan ini sebagai event traumatik, kemudian tersave di dalam diri, dalam tubuh, dan kemudian ingatan ini terbawa sampai dengan saat ini. Nah, yang risiko kita ketika kita mengadakan inner child di dalam diri kita adalah seolah-olah akhirnya inner child itu permanen dan pervasif. Pervasif itu dia ada di mana-mana. Padahal peristiwa di masa lalu itu berkonteks. Konteks waktu hanya pada saat itu, konteks tempat hanya di situ, konteks orang bersama orang-orang itu, kemudian konteks peristiwa bukan diri. Jadi yang misalnya dia gagal, yang gagal bukan dia, tetapi yang gagal itu adalah situasi di mana dia belum mencapai tujuan-tujuan dia. Hanya itu. Nah, sehingga banyak konten-konten di TikTok yang saya lihat, ayo teman-teman, saya ajak Anda untuk kita bicara dengan anak kecil dalam diri kita. Silahkan Anda peluk tubuh Anda, butterfly hug, tarik nafas, anak kecil dalam diriku, kamu hebat. Nah, hati-hati teman-teman, itu justru mempermanenkan ketidakberdayaan sang diri, sang sang memori kita yang kita metaforakan sebagai inner child itu. Very, very careful. Karena seharusnya yang mengubah bukan kitanya, tetapi diri kita pada saat itu. Makanya di neurosemantics itu ada timeline di mana kemudian kita masuk ke arah ke peristiwa itu dan kemudian dengan kebijakan kita kita minta dia untuk tergantung ini konteksnya apa. Apakah dia kemudian memahami situasi dulu, kemudian makna yang dia berikan dia evaluasi apakah bermanfaat atau tidak, memberdayakan atau tidak. Kalau tidak mau dikasih makna apa, kalau dia tidak bisa karena masih kecil, maka kita sebagai orang yang besar menyodorkan makna kepada dia, menyodorkan state yang dia perlukan, state tenang, state berdaya, dan kuncinya adalah dia harus menerima itu dan memutuskan mengcommissioning, namanya commissioning itu memutuskan untuk menerima itu dan kemudian menyetujui dan mengizinkan dirinya untuk mengubah frame toksik menjadi frame yang lebih memberdayakan, frame yang menghalangi menjadi frame yang mendukung. Nah, dengan itu kemudian dia jalan ke depan. Begitu jalan ke depan sampai saat ini, harusnya ketika dia mengingat si peristiwa itu lagi, itu sudah berbeda frame-nya. Artinya, sudah nggak ada lagi isu tentang inner child itu. Jadi nggak perlu lagi kita kunjungi. Kalau nanti suatu saat kemudian kita menyadari ada hambatan, kemudian kita telusuri ke belakang, ternyata itu peristiwa yang lain, maka itu peristiwa yang lain lagi. Jadi, itulah sebabnya kenapa masa lalu, trauma masa lalu adalah
ciptaan kita hari ini, saat ini. Karena kita membiarkan itu tetap terjadi, tidak mengintervensi apapun, tidak memfasilitasi diri kita di masa lalu untuk mengubah frame-nya. Karena the problem is always in the frame of mind, not in the phenomena, not in the event, in our frame of mind. Nah, sehingga seharusnya tidak lagi kita selalu ngomongin tentang inner child. Nah, ini yang bukan berarti salah. Ini bukan berarti salah, karena ini kan punya metode sendiri-sendiri kan. Setiap ranah ilmu itu punya metodenya sendiri, punya batasannya sendiri, termasuk neurosemantik juga punya batasannya sendiri. Nah, tetapi jangan sampai justru sesuatu yang harusnya menolong kita itu justru mempermanenkan kita di dalam ketidakberdayaan, sehingga jualan jualan untuk memberesi diri itu tetap laku. Itu silahkan dipikirkan sendiri. Lanjut. Hilary, terima kasih ya sharingnya ya. Makasih banyak Om Pras, ini memberikan pencerahan Om Pras. Saya boleh nanya nggak sama Hillary ya? Oh ini Boleh. dengan udah Ah, email ya? dengan Uda, bukan Buddha ya. Oh, iya udah email, iya iya Dengan iya. kuda, Enggak itu kuda tadi pakai waktu K, pakai K. ya waktu waktu Hillary minta Jangan maaf gitu sama Om diri Pras. sendiri, saya tertarik tuh. Waktu Hillary minta maaf sama diri sendiri, apakah dirinya memaafkan nggak gitu? Hmm, itu penting tuh. Pertanyaan Ya, Mas Iwel ini kunci. pertanyaan penting banget sih ini. Aku sebenarnya memang waktu meditasi yang tadi yang Om Pras bilang inner child itu aku memang ada yang belum ada diriku yang belum memaafkan sih. Jadi malahan dia Nah, malahan kayak kayak kesel gitu, kayak mau lempar barang gitu sama nah aku. itu yang perlu kita kunjungi dan kita Iya, bereskan. betul. Ya, jadi bisa jadi ketika diri ini belum memaafkan, kan kemudian kita akan menelusuri apa yang menghalangi saya memaafkan dia. Nah, itu ada Iya. prosesnya, ada tekniknya. Kalau misalnya saya belum ngerti kenapa dia lakukan itu, saya belum terima. Itu ada yang namanya perceptual position, di mana kita kemudian masuk ke posisi dia, kemudian melihat dari sudut pandang dia, apa maksud baiknya, apa keterbatasan dia, apa traumatik-traumatik dia. Itulah yang tadi Hilary sebut sebagai kenapa kok saya, keputusan-keputusan saya, respon saya mirip dengan orang tua saya. Dan seolah-olah menurun, padahal enggak. Tapi Hilary belajar. Nggak menurun itu. Kita yang tanpa sadar, kita belajar dari orang tua kita, kemudian ngambil patternnya, kemudian kita terapkan. Tapi sesungguhnya itu bukan dikatakan menurun, bukan. Kita belajar, learning. Nah, ketika kemudian kita mulai paham, oh ternyata pantas saja orang tua gue ngomong begitu kan. Dia kan belum belum ada ilmu parenting waktu itu. Belum ada neurosomatics, belum ada ini, belum ada itu. Ya pantesan dia juga belajar dari kakek, dari nenek, dari tradisi yang boleh jadi tradisi pada saat itu berguna, tapi seiring dengan waktu, dengan perkembangan zaman itu sudah tidak relevan. Nah, dengan kemudian kita mulai menyadari posisi dia, kita mulai ada empati di sana, kemudian mulai bisa mudah memaafkan kan. Oh, ya sudah kalau memang itu adalah kalau saya berada pada posisi dia melihat Hillary yang seperti itu, kemudian saya juga nggak tahu harus berbuat apa-apa, kemudian saya responnya begitu, ya wajar saja. Saya responnya seperti itu. Wajar saja orang tua saya responnya seperti itu. Oke, atas kebodohan orang tua saya maafkan dia. Karena kalau saya pun berada pada posisinya punya maksud baik, dan saya harap anak saya itu ngerti, tapi kok kenapa kok ngerti-ngerti juga, gue frustrasi, Bro. Akhirnya kita bisa empati di sana. Dan beberapa teknik-teknik lain yang bisa kita pelajari di Neurosemantics Practitioner Certification dan Master Practitioner dan APG. Silakan Abung. Silakan tanya Asti jadwalnya.